Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suku Bugis. Jadi saya sendiri Tri Wijanarko akan menjelaskan mengenai asal-usul suku Bugis secara umum. Jadi suku Bugis merupakan suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis merupakan suatu budaya bahari yang sangat penting bagi Nusantara. Suku Bugis merupakan suku yang disegani, yaitu suku yang merupakan pedagang antar pulau yang disegani mulai abad ke-19. Orang Bugis merupakan orang yang berasal dari migrasi pertama, yaitu yang berasal dari Asia, terutama Cina, yang menetap di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, akulturasi budaya dari Cina, Melayu, dan juga India, dan paling penting ialah budaya Islam yang membentuk dan menjadikan suku Bugis dengan adat istiadat dan ciri khas yang sangat khas. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai komunitas yang ada di suku Bugis. Komunitas-komunitas yang berada di suku Bugis pada awalnya berkembang dari kerajaan-kerajaan klasik yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Luwu, Kerajaan Wajo, Kerajaan Sopeng, Kerajaan Bone, Kerajaan Supa, Kerajaan Sawito, Kerajaan Sidendreng, dan yang terakhir adalah Kerajaan Rapang. Karena banyaknya kerajaan-kerajaan ini membuat terjadinya peperangan dan perpecahan di antara warga Bugis. Ini terjadi karena adanya perebutan kekuasaan dan wilayah. Hal ini menjadi alasan pertama mengapa orang-orang Bugis terpencar di berbagai penjuru. Kemudian, pada zaman kolonialisme, mereka berhasil menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan. Inilah yang menjadi alasan kedua mengapa orang-orang Bugis terpencar di berbagai penjuru. Mereka memilih keluar karena perdagangan di Sulawesi Selatan tidak lagi dikuasai oleh kerajaan-kerajaan tersebut, melainkan berpindah tangan ke tangan kolonialisme. Ulungan pedagang Bugis. Suku Bugis menempati wilayah yang tergolong subur. Orang Bugis pertama kali menetap di wilayah pesisir Teluk Mandar hingga ke Makassar. Topografi wilayah ini tergolong datar dengan material tanah aluvial. Hal tersebut menjadikan aktivitas pertanian dan nelayan merupakan mata pencarian utama suku Bugis pada masa sebelum abad ke-19. Keterangan tersebut juga menjadi penjelas mengenai barang dagangan utama suku Bugis yang berupa beras. Keulungan suku Bugis dalam berdagang utamanya disebabkan oleh peran mereka dalam perdagangan di pelabuhan Malaka. Pedagang Bugis mampu membuat pusat perdagangan baru di Riau setelah Malaka dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874. Pusat perdagangan baru tersebut telah merubah sejarah dan struktur pemerintahan Kerajaan Melayu Johor. Peran suku Bugis dalam mengembangkan Pulau Pinang. Cerita heroik lain adalah ketika pedagang Bugis berhasil menjadikan Pulau Pinang berkembang setelah dibuka Inggris pada tahun 1786. Pulau Pinang memiliki keterbatasan sumber daya alam yang menjadikannya tidak memiliki bahan mentah untuk diperdagangkan. Pedagang Bugis membawa berbagai macam hasil pertanian dari tanah Sulawesi seperti rempah, beras, lada hitam, hasil laut, dan galian. Datangnya pedagang Bugis ke pulau ini berhasil menarik pedagang-pedagang lain dari Cina dan India untuk meramaikan Pulau Pinang. Hussein menyatakan bahwa kesuksesan pedagang Bugis tidak dapat dilepaskan dari konsep yang telah memberi mereka kekuatan, yaitu berupa siri dan pese. Kedua konsep tersebut pula yang menjadikan pedagang Bugis terkenal pandai dan jujur. Siri merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuatan jati diri dan unsur malu. Orang Bugis seringkali memberi peringatan bahwa lebih baik mati demi mempertahankan siri dibandingkan dengan kehidupan yang tidak memiliki siri.
Konsep Siri menjadikan setiap pedagang Bugis selalu berusaha jujur dan menjaga integritas mereka. Sedangkan konsep PC merupakan suatu kepercayaan adanya kesatuan rohani pada individu. Hussein menerjemahkan definisi PC sebagai kekuatan ikatan persaudaraan yang sangat penting demi membela dan memperkokoh komuniti Bugis. Konsep ini juga memberi makna pentingnya tradisi gotong royong. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sifat kepribadian orang Bugis juga dipengaruhi oleh cerita legenda sejarah yaitu Ila Galigo. Dalam cerita ini, tokoh Saweri Gading dikisahkan sebagai raja dari Bugis yang memiliki sifat teguh pendirian, berani, jujur, dan pintar. Cerita tersebut sangat terkenal di karangan orang Bugis sehingga dapat dikatakan keempat sifat yang dimiliki oleh Saweri Gading merasuk ke setiap kepribadian pedagang dari Bugis. Selanjutnya, kesalahpahaman kapal pinisi. Pinisi merupakan kapal yang menjadi transportasi utama perdagangan laut di Nusantara pada abad ke-19. Kapal pinisi seringkali disalah-tafsirkan sebagai produk asli budaya Bugis menurut naskah Lagaligo yang menceritakan bahwa kapal pinisi dibuat oleh Pangeran Saweri Gading. Hal ini tentu saja keliru apabila melihat asal-usul suku Bugis. Orang Bugis memang merupakan pedagang yang ulung, namun mereka hanya menggunakan pinisi untuk mengarungi pulau-pulau. Keterkenalan dari suku Bugis inilah yang menjadikannya ikut dicap sebagai penemu dari kapal pinisi. Kapal pinisi sebenarnya dibuat oleh orang-orang berbahasa Konjo yang merupakan subgrup dari suku Makassar. Demikian presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.